Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Ramlah Puji Astuti SEMMSI selaku dosen mata kuliah makroekonomi, dan perkenalkan, nama saya Adi Febriansa, NPM saya 123020100, dan juga ada rekan saya. Nama saya Tendi Anjar Firmana, NPM-nya 123020109. Kami di sini bersama rekan saya ingin membahas suatu materi makroekonomi yang berjudul ketimpangan distribusi pendapatan. Langsung saja kita ke materinya. Baik, yang pertama ini kita akan membahas mengenai ketimpangan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan sendiri adalah suatu ukuran yang digunakan untuk melihat penyebaran pendapatan ataupun pemerataan hasil pembangunan di suatu daerah ataupun negara. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran. Sebaliknya, distribusi pendapatan yang tidak merata akan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Selanjutnya, itu ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Faktor yang pertama itu adalah inflasi. Inflasi dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan karena pendapatan uang bertambah, tetapi tidak diikuti dengan pertambahan produksi barang. Yang kedua, pembangunan tidak merata. Dengan ketidakmerataan pembangunan antar daerah dapat menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang keempat, pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Yang kelima, mobilitas sosial. Rendahnya mobilitas sosial dapat menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan tersebut. Selanjutnya itu ada kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Pada gambar kurva Lorenz di samping, garis 0G menunjukkan bahwa distribusi pendapatan merata dengan sempurna. Jika kurva Lorenz mendekati garis 0G, maka distribusi pendapatan semakin merata. Artinya, pendapatan nasional yang diterima suatu negara dapat secara merata dirasakan oleh masyarakat. Sebaliknya, semakin menjauhi garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tidak merata distribusi pendapatannya. Selanjutnya ada koefisien Gini. Koefisien Gini ini adalah indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau disebut dengan indeks Gini. Semakin tinggi atau besar indeks Gini, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya atau distribusi pendapatannya itu tidak merata. Dan semakin kecil indeks Gini, semakin rendah tingkat ketidakmerataannya atau distribusi pendapatannya itu semakin merata. Untuk selanjutnya ada kriteria Bank Dunia. Menurut bank itu sendiri, kriteria Bank Dunia adalah untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dengan melihat dari besarnya kontribusi atau sumbangannya dari 40% penduduk termiskin terhadap keseluruhan pendapatan nasional. Lalu kriteria Bank Dunia itu sebagai berikut. Jika 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional, maka ketimpangannya itu tinggi. Jika 40% penduduk termiskin menikmati 12% sampai dengan 17% pendapatan nasional, maka ketimpangannya itu sedang. Jika 40% penduduk termiskin menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangannya itu rendah. Selanjutnya ada kebijakan distribusi pendapatan. Yang pertama itu penerapan pajak penghasilan progresif. Lalu yang kedua, meningkatkan aset kaum miskin. Dan yang ketiga, pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. Saya akan menjelaskan 3 poin kebijakan tersebut. Poin pertama adalah penerapan pajak penghasilan progresif. Pajak progresif ini adalah jenis pajak yang tarifnya meningkat seiring dengan peningkatan jumlah atau nilai objek pajak yang bersangkutan. Dalam konteks ini juga, semakin tinggi pendapatan atau nilai objek pajak,
semakin tinggi juga persentase pajak yang dikenakan. Poin kedua itu meningkatkan aset kaum miskin. Untuk meningkatkan aset kaum miskin ini, salah satu langkahnya yaitu adalah dengan mengimplementasikan kebijakan restributif. Sebagai contoh adalah sistem perpajakan progresif, transfer tunai, investasi dalam modal manusia, dan regulasi dan strategi pertumbuhan inklusif. Poin ketiga, pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. Yang dimaksud pembayaran langsung ini adalah pembayaran yang dilakukan langsung pada pihak penerima pembayaran akibat pengeluaran atau penerima hak lainnya atas dasar perjanjian. Kesimpulan dari materi ini adalah distribusi pendapatan yang merata pada masyarakat akan menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengatasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Ketimpangan distribusi pendapatan di sebuah negara tidak terlepas dari strategi pembangunan yang diterapkan. Strategi pembangunan tidak tepat sasaran dan hasilnya akan dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai upaya pemerataan dalam distribusi pendapatan perlu terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.